ada untuk menyebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Mari kita mulai pertemuan ke-7 adalah pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Materi pertemuan ke-7 adalah kita membahas bahan untuk ujian tengah semester atau UTS ya. Oke. Yang nanti bahannya sampai UTS itu nanti yang paling akhir adalah sampai dengan PPA pasal 26 ya. Kita nanti mulai dari yang pertemuan 1 dulu ya, sebentar. Pertemuan 1 sebentar. Pertemuan 1 nih ya, oke. Di pertemuan 1 adalah kita membahas tentang pengantar perpajaan ya. Sebentar, ini kita ganti dulu. Oke ya, udah ganti ya. Oke, ini jasa rasio persentek ini. Oke ya, kita bahas tentang pertemuan 1 tentang overview dari pengantar perpajaan ya. Pengantar perpajaan definisinya itu kan karena kita membahas 6 pertemuan ya, berarti soalnya nanti kira-kira 30 ya, 30 soal, tapi yang buat ujian nanti UTS 20. Berarti yang 30 itu diacak, nanti yang buat keluar dari UTS nanti multiple choice itu sekitar 20 ya. Berarti per bahan rata-rata ada 5 soal, 5, 4 atau sampai 5 soal ya. Oke, nanti dari rata dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, 4, 5, 6 itu rata-rata per bab nanti keluarnya 4 sampai 5 soal ya. Nanti misalnya definisi pajak itu nanti pilihannya ABCDE ya. Kemudian pengantar dari perpajaan nanti keluarnya misalnya definisi pajak, atau misalnya tarif pajaknya itu yang dipakai adalah apa ya, itu pasti keluar ya. Nanti dari pertemuan 1 nanti diambil 5 atau 6 ya. Nanti misalnya contoh ya, misalnya singkatan atau yang ada di perpajaan kayak NPWP, NPPKP ya, itu definisinya nanti soalnya multiple choice ya. Cara mendapatkannya gimana, itu. Kemudian ya, ini nanti ada definisi yang ada misalnya ya, nanti di pertemuan 1 nanti ada NPWP, NPPKP, nanti ada yang salah misalnya ya NKPPKP lah. Nanti saudara bisa menjawab di multiple choice. Nanti juga ada gabungan dengan SPT, SKP dan STP ya gitu. Kemudian syarat pemungutan pajak adalah untuk ekonomis untuk keperluan negara ya. Teori yang mendukung pemungutan pajak berarti misalnya ini ya, besok keluar ABCDE ya, dari teori asuransi, kepentingan, daya pikul, bakti, dan asas daya beli. Kemudian ini kalau ini kan tentang KUP ya, ketentuan umum perpajaan ya. Ini ini karena berubah-ubah terus, tapi yang pasti adalah pemungutan pajak yang peraturan paling tinggi adalah dari Undang-Undang Dasar pasal 23 ayat 2 ya. Kemudian hukum pajaknya dari hukum publik, dan hukum pajaknya dari hukum administrasi, dan hukum pajak terdiri dari material dan formil. Ini bisa keluar ya,
misalnya pengertian dan kedudukan hukum pajak, misalnya A dalam UUD Dasar 45 pasal 23 ayat 2, B A-nya terus tambah hukum pajak formil ya dan material, yang B-nya Undang-Undang Dasar 45 pasal 428 ayat 1 ya, plus hukum pajak formil dan material, gitu ya nanti keluarnya. Oke, kemudian asas dan cara pemungutan pajak ya. Nanti misalnya di pertemuan 1 nanti ya, nanti yang keluar adalah A, misalnya golongan ya. Golongan itu pajak langsung dan tidak langsung ya. Nanti ada yang B-nya itu golongan pajak langsung, pajak setengah langsung dan tidak langsung. Nanti tinggal di multiple choice. Kemudian yang yang sifat ya, pajak subjektif dan objektif, nanti ada multiple choice juga, atau nanti digabung dari jadi satu ya, misalnya golongan A-nya itu golongan ada pajak langsung tidak langsung, terus ditambah sifat dan lembaga pemungutnya ya gitu. Itikat baik tidak sah ya. Ini stelsel ya, stelsel ini juga bisa keluar nanti multiple choice ya, dari dari ini ya, tata cara pengupahan pajak. Yang A itu misalnya stelsel nyata atau real, B anggapan, C campuran dan lain-lain. Nanti yang B itu hanya nyata, anggapan dan campuran, nanti sampai E ya pilihannya. Kita lihat dulu ini ya, masuk ya. Oke, masuk di YouTube-nya. Kemudian asas pemungutan pajak ada misalnya nanti A itu domisili, asas sumber ya, dan asas kebangsaan dan plus mata uang ya gitu. Nanti yang benar berarti yang B-nya asas domisili dan kebangsaan, terus C-nya domisili dan kebangsaan, dan yang E-nya semua jawaban dari A, B, C itu benar ya gitu. Terus sistem pemungutan pajak nanti keluarnya misalnya official ya, ada 3 ya, berarti nanti pilihan juga ABCD ya. ABC misalnya A-nya itu official assessment, B-nya self assessment system, terus C-nya withholding system, D-nya semua jawaban ABCD benar, D-nya semua jawaban salah gitu ya. Kemudian tarif pajak, tarif ini yang lama ya, nanti kalau yang terbaru undang-undang HPP mulai tahun 2025 PPh-nya sudah 12% ya, sekarang kan 11%, tapi kita tarifnya enggak apa-apa, bisa pilihannya tarif sebanding ya. Kemudian tarif tetap itu yang untuk tarif biaya materai dan tarif progresif ya gitu, dan tarif degresif, dan nanti bisa dimasukkan ke multiple choice ya, nanti A, B, C, D, nanti D-nya semua jawaban A, B, C, D benar, E-nya semua jawaban salah ya. Timbul dan hapusnya utang pajak ya kayak gitu. Ini yang dari pertemuan pertama ya. Ini keberatan dan nanti diambil tiap pertemuan, nanti misalnya ini ya, ini adalah istilah-istilah yang yang ada di penagihan, nanti bisa keluar ya, nanti cuma singkatannya ada yang salah, jawaban nanti saudara mahasiswa nanti menjawab yang benar ya. Sanksi perpajaan misalnya bunga, denda, kenaikan nanti jawaban ada yang salah, nanti tinggal dipilih aja. Oke, ini dari pertemuan pertama. Yang pertemuan kedua ya itu adalah PPh potong dan pungut ya, sebentar. PPh potong dan pungut. PPh potong dan pungut. Ini enable dulu, sebentar. Ini slideshow. Oke. Ya, ini PPh penghasilan. Sebentar. Kita kaji dulu. Yang pertemuan kedua PPh potong dan ini ya, oke ya. Ini pertemuan kedua ya, kita membahas tentang pajak penghasilan ya, dasar hukumnya.
ya. Nanti ini sistematikanya, nanti bahan-bahan misalnya ada soal ya, bahan-bahan yang ada di pajak penghasilan itu meliputi apa? Satu subjek pajak, objek pajak, dalam menghitung pajak, urusan pajak dan register pajak. Nanti itu yang A, yang B ada gabungan yang ada yang salah ya. Nanti semua yang E semua jawaban salah ya gitu. Nanti bisa aja misalnya saya di A-nya itu ada gabungan tapi ada yang salah ya, berarti jawabannya E ya, karena nggak lengkap sistematikanya. Nah gitu, ini unsur pengenaan pajak ya, yang tadi minum dulu aja sebentar. Ya, misalnya unsur pengenaan pajak, misalnya dari ini ya, ini pertemuan kedua. Maka nanti ada pertanyaan, Indonesia menerapkan sistem apa ya, yaitu ABCD ya gitu. Kemudian subjek pajaknya ya, subjek pajak adalah orang atau badan yang dituju oleh undang-undang untuk pengenaan pajak, pasal 1 tentang PPh. Siapa saja yang dikenakan PPh atau menjadi subjek pajak ya, nanti jawabannya berarti kombinasi dari orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi, kemudian badan dan bentuk usaha tetap atau BUT. Ini sama ya, itu sama dan sama ya. Nah, ini subjek pajak dibagi dua, misalnya nanti jawabannya A dalam negeri dan luar negeri, B hanya dalam negeri aja, C hanya luar negeri aja, D dalam negeri dan luar negeri, E semua jawaban salah ya gitu ya. Nanti UTS ya. Ujian subjek pajak dalam negeri nanti syaratnya harus bertempat tinggal lebih dari 200 hari A, misalnya B lebih dari 183 hari ya, atau minimal kurang dari 200 hari lah, itu pilihannya ya. Kalau yang badan nanti juga bisa dari kombinasi dari bahan dari materi ya gitu. Misalnya yang terbagi adalah menggantikan yang berhak, kayak misalnya saya punya saya punya warisan dari orang tuanya atas nama anak ketiga, atas nama orang tuanya, itu harus kalau dipindah namakan kena pajak ya, meskipun itu hibah atau warisan, hukumnya Indonesia gitulah ya. Ini subjek pajak luar negeri, nanti pilihannya minimal tidak lebih ya, berarti maksimal lebih dari 108 hari ya. Nanti yang B nya maksimal 150 hari dalam setahun, dan badan usaha itu yang BUT ya, tidak bertempat di Indonesia ya. Itu nanti kombinasi. Jadi per pertemuan nanti soalnya rata-rata 5 sampai 6 ya, menjadi 30 soal atau 25 soal. Nanti yang cara diajak nih yang keluar 20 soal multiple choice. Oke, ini pertemuan kedua ya. Ini bentuk usaha tetapnya banyak sekali ya. Jadi kalau saudara mau usaha, ini peraturan perpajakannya sekarang didetailkan ya. Apalagi nanti dengan ada digitalisasi perpajakan, Fiskus pajak tuh, Dijen Pajak Menteri Keuangan tuh mau gimana bisa menambah pemasukan pajak dari rakyat Indonesia ataupun dari usaha-usaha yang transaksi yang terjadi di Indonesia ya. Contohnya TikTok atau itu nanti ada peraturan perpajakannya sendiri. Oke. Ini ilustrasi identifikasi pajak, ini contoh soal ya. Nanti soalnya gini ya, misalnya nanti ini kalau ini berarti nanti juga gabungan ya. Misalnya Budi Palembang, itu nanti keterangannya ini nanti statusnya misalnya A SPDN bukan subjek pajak ya gitu, atau SPDN SPLN ya gitu. SPLN itu berarti
subjek pajak luar negeri ya. Kalau subjek pajak dalam negeri OP ya. Ya ini juga bisa keluar ya, bisa keluar dari di UTS ya. Ini bisa nih nanti multiple choice dengan keterangan atasnya PT Biang Lala ini nanti masuknya SPDN BUT atau SPDN badan atau SPLN dan lain-lain ya. Kemudian ini pertemuan 2 tempat tinggal kedudukan wajib pajak pasal 2 ayat 6 ya. Ya berarti ini nanti bisa tempat tinggal, nanti jawabannya ada tempat tinggal orang pribadi ya, tempat tinggal kedudukan badan, terus ada tempat tinggal sendiri ya, nanti pilihannya nanti ABCD ya, ya gitu. Ini kemudian saat mulai dan akhir kewajiban ya, orang pribadi berarti siap mulai saat dilahirkan, saat berada atau berniat tinggal di Indonesia dan berakhir. Apalagi peraturan terbaru setiap yang punya KTP diwajibkan harus mempunyai NPWP. Karena kalau tanpa punya NPWP mau transaksi apapun dengan leasing, keuangan atau mengajukan dengan badan-badan umum akan alami akan diblokir dan tidak bisa ya. Ini berarti untuk orang pribadi mulai dari dilahirkan dan biasanya dia setelah KTP dia harus punya NPWP ya, dan badan saat didirikan dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berdudukan di Indonesia. Warisan itu yang belum terbagi saat yang punya warisan berakhir saat warisan selesai dibagi ya. Misalnya dari orang tua mertua itu punya aset ya, dibagi untuk anak-anaknya ya. Kemudian saat mulai dan kewajiban subjektif ya, subjek pajak luar negeri itu saat mulai, saat menerima atau penghasilan dari Indonesia berakhir kalau dia sudah tidak menerima income atau penghasilan dari Indonesia. Badan juga sama ya, badan saat mulai usaha dan saat tidak menjalankan lagi usaha melalui badan usaha tetap di Indonesia. Ini juga bisa keluar ya, nah, gitu. Ini pertemuan kedua ya, ini tidak termasuk objek pajak, ini juga bisa ya, misalnya BUT ya, itu A ya, plus kantor perwakilan negara ASEAN pejabat, B nya tidak ada BUT nya pejabat ini, kantor ini dan lain-lain ya, itu salah satu bisa keluar. Oke, ini definisi penghasilan ya, adalah siap tabahan atau kemampuan ekonomi Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak, bisa berasal dari Indonesia maupun luar negeri ya, luar Indonesia, dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan wajib pajak. Ini contohnya nanti yang pertemuan terakhir BPH pasal 25 ya, nanti ada wajib pajak itu menerima pendapatan dari luar negeri, dalam negeri ya. Kalau luar negerinya rugi maka dianggap nihil, tapi kalau luar negerinya dianggap misi profit maka dimasukkan bisa sebagai potongan ya, kayak gitu. Oke, kemudian klasifikasi umum penghasilan ya. Ini adalah penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja seperti gaji, honorium dan sebagainya. Dan nanti pertemuan ketiga nanti ada misalnya PPh pasal 21 ya, misalnya saya PPh pasal 21 bekerja permanen pada satu pemberi penghasilan ya. Terus tapi kan dia juga bisa menggaji, misalnya menggaji seorang arsitek untuk membangun rumahnya, atau teknik sipil atau kontraktor ya. Nanti itu dia akan memberi istilahnya keterangan bahwa kontraknya itu harus dipotong juga ya. Nah, potongan itu nanti bisa dipotongkan sebagai pengurang PPh 21-nya dari saya, misalnya dari pribadi orang yang sudah kerja, atau PPh pribadi itu mendapat hadiah ya, misalnya undian, tapi kan langsung dipotong final dari yang menyelenggarakan. Nah, itu juga nanti bisa sebagai pengurang kayak gitu ya. Itu adalah PPh pajak umum penghasilan ya. Nanti dibagi dua, PPh 21 ya, pribadi, nanti pribadi sendiri satu pemberi kerja, nanti ada pribadi sendiri plus dia bisa mendapat tambahan dari profesi lain ya. Nah, gitu.
ini ketentuan apa khusus atas penghasilan ya. Semua penghasilan digabungkan dalam 1 tahun pajak atau 1 tahun takwim ya. Misalnya tahun 2023 nanti tagihannya nanti 2024. Kalau PP apa 21 nya pribadi maksimal tanggal 31 Maret. Sedangkan untuk yang badan tuh 1 bulan sesudahnya dari April ya. Objek pajak pasal 4 ayat 1 ya, ini nanti bisa yang menjadi objek pajak ini bisa juga nih keluar ya. Ya gini. Ini namanya banyak kecuali ya nanti ya. Ada kecualinya itu yang benar ya. Misalnya kan namanya kombinasi ya. Kombinasi itu adalah apa tergantung kita ketelitian apa untuk menjawab ya. Definisi pajak final adalah apa langsung dipotong ya, kita bahasan mulai langsung dipotong ya gitu. Kemudian kesederhanaan penggunaan ya, kemudian objek pajak dikenai pajak final ya, kayak hadiah-hadiah itu langsung dipotong. Oke. Kemudian peraturan pajak ini misalnya nanti bisa ada keluar misalnya pajak deposito itu berapa persen ya, itu nanti di apa di PPh apa pertemuan ketiga ya nanti ya gitu berapa persen ya. Nanti kalau persoalan apa persoalan terbatas misalnya potong minimal paling 25% ya gitu. Ini besok apa bisa juga keluar. Dan nanti ada soal apa satu apa hitung-hitungan ya, misalnya hitungannya berapa, jawabannya kayak gini. Oke, ini pertemuan kedua ya, banyak banget banyak. Tapi kan saudara bisa mengerjakan bolak-balik ya, angka enaknya ya. Itu. Ini saya nanti masuk yang bab 3 ya, pertemuan ketiga dari PPh pasal 21. Sebentar. PPh pasal 21 PPh pasal 21 gini ya. Oke, ini kita lihat dulu dianunya sudah berubah apa belum berubah ya. Tak keluarkan dulu aja yang apa yang lainnya tak keluarkan dulu ya. Ini pertemuan ketiga yang berarti yang kedua tak tutup dulu supaya apa enggak bingung ya, ini tidak usah disimpan. Dan pertemuan 1 tak tutup dulu ya, tak usah simpan. Kemudian ini apa ini pertemuan berapa nih, ini pertemuan ke-6 tak tutup dulu, tidak usah disimpan. Nah, nanti kita baru masuk pertemuan ketiga. Ini sebentar, pertemuan ke-3 ini ya. Oke, ini pertemuan 3 saya coba berubah apa belum ya. Oke, ini pertemuan ketiga ya tentang PPh pasal 21 ya gitu. PPh 21 adalah penghasilan dikenakan atas penghasilan berupa gaji. Kalau gaji itu berarti untuk apa objek pajak WP ya, wajib pajak OP orang pribadi yang mendapat penghasilan dari satu pemberi kerja. Kalau upah itu mungkin apa buruh apa harian atau mingguan. Honorarium itu misalnya jasa dari apa arsitek atau apa misalnya dia IO atau sebagai apa konsultan ya, tunjangan ya dan lain-lain ya kayak gitu. Unsur-unsur pasal 21 sama 26 biasanya gabungan ya kayak gitu. Kemudian wajib pajak, objek pajak, tarif pajak dan lain-lain. Jadi besok keluar ya unsur-unsur PPh pasal 21 hanya wajib pajak plus objek pajak plus tarif pajak. B wajib pajak, pemotong pajak dan tarif pajak. C wajib pajak, pemotong pajak, objek pajak dan tarif pajak. E semua jawaban salah ya gitu. Ini
wajib pajak PPh 21 pegawai tetap ya, dia mendapat hanya mendapat income dari satu pemberi kerja ya, atau pegawai lepas ya, penerima pensiun misalnya BPJS JHT ya, jaminan hari tua, itu langsung dipotong juga, tapi dia menjadikan objek pajak karena prinsip pajak adalah mendapat income atau tambahan kemampuan ekonomis kan. Kalau kita terima BPJS itu, kalau kita cairkan kan mendapat tambahan dana atau tambahan uang, itu tambahan ekonomis ya. Kemudian penerima honorarium dan lain-lain ya, ini besok bisa keluar juga ya, ABCDE. Oke, ini nanti bukan wajib pajak misalnya ya, ini adalah pejabat perwakilan dan lain-lain. Nanti ada ini kombinasinya ya, misalnya ini apa ya gitu. Yang tadi ada tuh, yang di bukan wajib pajak yang di pertemuan 2 itu ada ya, memotong pajak pada PPh ini karena bahan perpajakan itu nyambung dari awal sampai akhir dan peraturannya berubah-ubah cepat ya. Pemotong pajak PPh pemberi kerja baik orang pribadi ya, badan itu biasanya nanti ada SPT masanya bulanan ya nanti, dan BUT atau badan usaha tetap baik induk maupun cabang. Kemudian bendara pemerintah itu berarti nanti yang di pertemuan 1 siapa pemotong pajak ya dari pemberi kerja, kemudian badan pemerintah maupun pusat maupun daerah ya gitu. Ini dana pensiun atau lembaga lainnya, ini sambungan dari yang pertemuan pertama ya. Kemudian bukan memotong PPh 2126 ya, ini sama objek pajaknya sama ini pasal 2126 penghapusan teratur dan tidak teratur, nanti ada perlakuan khususnya ya. Itu kalau tidak teratur berarti nanti dia ngitungnya per bulan. Kenapa misalnya tidak teratur? Misalnya saya pernah kerja di pabrik kayu ya, ada lulusan yang SD ya, tapi dia tukang furniture yang ahli ya, dia gajinya tinggi ya, lebih tinggi daripada yang S1 atau S2 ya. Dia tidak teratur karena berdasarkan kinerjanya ya. Nah itu nanti dia aturannya per bulan ya, bulan Januari sama bulan Maret beda. Kalau pas bulan Maret dia lemburi banyak, dia dapatnya banyak ya gitu. Upah harian, mingguan, satuan atau golongan. Dan juga ada di pabrik kayu itu adalah upah harian ya, dari tenaga outsourcing atau ya, itu juga berbeda ya objek pajaknya. Ini juga bisa keluar ya, itu yang tidak termasuk objek penghasilan adalah asuransi. Nanti juga ada misalnya ya, ini pengurang penghasilan diperbolehkan biaya jabatan tertentu 5% ya, maksimal 500.000 per bulan ya. Ini sama misalnya ini ya, biaya jabatan yang itu berapa ya, 10% ya, maksimalnya 700.000 atau 600.000 per bulan. Nah itu bisa juga keluar juga di UTS. Ini iuran pensiun dan DHT ya yang dibayar, ini jumlahnya tidak batasi. Ini ada pengurang ya, biaya pensiun itu juga sebagai pengurang. Oke, ini penghasilan tidak pajaknya PTKP ya. Ini yang lama atau yang baru ya? Ini yang lama ya. Yang yang dikenakan nanti adalah PTKP yang tahun 2016 ya. Sesudah tahun 2016 itu yang ini ya berubah-ubah tiap berapa tahun berubah. Nanti yang besok yang yang dipakai ini yang keluar ya. Misalnya TK0 ya, berarti satu orangnya berapa ya? TK0 sama TK1 ya, TK1 itu sama dengan K0 ya, itu sama ya, ya gini ya, TK1 sama dengan K0 ya, nanti bisa keluar ini ya, TK1 berapa juta ya, sama dengan K0 ya, nanti jawabannya pilihan dari TK1 itu samanya dengan mana, TK2 samanya dengan mana, TK3 samanya dengan mana, dan maksimal adalah K3 ya. K3 itu adalah maksimal dari perhitungan wajib pajak OP ya. Nanti ada jawaban K4 itu berapa, 1
salah ya, kayak gitu. Ini pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga. Oke, nanti yang kalau pertemuan keempat, lima, yang keenam kan sudah dibahas kemarin ya, PPA pasal 24 dan 25 ya. Jadi kita bahas ulang lagi yang ini 21 sama sampai 23. Cuma waktunya tidak nanti dipelajari sendiri, filenya sudah saya kirim ya. Kira-kira gitu. Ini pertemuan ketiga, ini bisa juga keluar ya. Yang penting ada patokan yang penting kayak PTKP itu pasti keluarnya besok ya. Yang PTKP K1 tahun 2016 itu berapa ya, cara ngitungnya gimana, pribadi atau enggak ya, pribadinya itu berapa, terus tambahan satunya berapa. Oke, itu ya. Ini juga juga keluar ya. Yang terbaru mungkin di atas 500 juta itu ada yang 35% ya, tapi yang di bawah 50 juta itu lebih kecil ya. Ya, di bawah 500 juta itu 25% yang terbaru, tapi di atas 1 miliar itu ada yang 35%. Oke, yang terbaru. Oke, ini pasal 17 itu adalah kalau saudara ngisi 1721 itu yang pasal yang dipotong ya, itu yang dipotongnya berapa ya, gitu. Ini pertemuan 2, 3 ya, kita tutup dulu, berarti masuk pertemuan yang keempat. 4 ini ya, pasal 22. Oke, ini pasal 22 ya. Sebentar, lama ya. Ini pasal 22 ini update data hapus dulu. Ini rasio. Oke, PP pasal 22 tak pindahkan dulu objeknya, ini yang ganti PPA pasal 22 kalau tidak ini ya. Oke, ini PPA pasal 22 ya. Nah, ini yang kemarin nanti dari PPA pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 dan 26. Kalau 26 itu biasanya pasangan dari PPA pasal 21. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya, ini biasanya dibagi 3 ya, importer, eksporter maupun yang mendapat penghasilan ya. PPA pasal 22. Sebentar, apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, nanti kemungkinan UTS-nya itu mungkin 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi berarti nanti mulai minggu depan saya tak buat soalnya, atau minggu-minggu ini saya buatkan soalnya untuk UTS. Dan nanti bahannya untuk UTS adalah sampai pertemuan 1 sampai pertemuan 6 ya, bahannya sampai dengan PPA pasal 25. Oke, gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon diri dulu ya, tak lihat dulu di YouTube-nya jalan ya. Oke, jalan. Nanti saya mohon diri dulu, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahannya bisa jadikan panduan ya, misalnya kalau sudah mau usaha atau nanti sebagai untuk bahan untuk UTS ya, gitu. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.